Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Taki Ruqyah Center dan saya Nandang Burhanuddin. Sahabat yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan umur panjang hingga Ramadan di tahun 2023 ini. Kita berharap dan senantiasa berdoa. Doa kita, Allahumma ballighna Ramadan, sampaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa tuntas menyelesaikan ibadah Ramadan sebaik mungkin dan diterima sebagai tabungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi kebanggaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa berjumpa di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berbahagia, di Ramadan ini ada baiknya kita sedikit memahami tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadan untuk umat Islam. Ramadan hadir untuk umat Islam dalam rangka mendekatkan umat Islam, jiwa-jiwa mental-mental umat Islam kepada Ramadan itu. Dan salah satu kaitan tentang sihir, di bulan Ramadan itu ada waktu, ada momentum yang bisa membersihkan sihir dari diri kita, dari rumah kita, dari lingkungan kita. Di antara momentum itu adalah momentum waktu sahur. Nah, kaitan tentang waktu sahur ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa obat, terapi, waktu, momentum terbaik untuk menghancurkan pengaruh sihir baik dalam tubuh kita, rumah kita, lingkungan kita, yang disebut dengan waktu al-kasih, waktu yang bisa menghancurkan pengaruh sihir, itu adalah waktu sahur. Dan ini ada di bulan Ramadan, ada di setiap waktu hari kita, tapi khusus di bulan Ramadan umat Islam diberikan momentum 28-29 hari untuk menikmati waktu sahur itu. Karena itu sahabat yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 34 tadi, Inna arsalna alaihim hasiba illa ala Lut najainahum bishar. Kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu menimpa mereka, kecuali keluarga Lut yang kami selamatkan, dan kami selamatkan mereka bishar, yaitu adalah di waktu sahur, waktu sebelum fajar menyingsing. Oleh karena itu, pengaruh sihir ini akan melemah, yaitu ketika di sepertiga malam terakhir menjelang waktu sahur. Kurang lebih di jam 2, jam 3, jam 4, qubailat subh, waktu sahur itu bisa melemahkan pengaruh sihir. Nah, masalahnya adalah kapan waktu sahur itu ada? Ada yang mengatakan waktu sahur itu adalah menjelang terbit fajar, waktu di akhir malam, tepatnya pada permulaan sepertiga malam terakhir. Namun ini akan terjadi perdebatan karena ada perbedaan zona waktu. Di Indonesia ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia bagian tengah, ada waktu Indonesia bagian timur, atau waktu kita dengan negara lain juga berbeda. Maka prinsipnya tidak ada waktu tertentu, dan bisa jadi waktu sahur itu akan menyambung, berkelindan satu sama lain. Maka waktu sahur itu tidak bisa ditentukan secara spesifik. Kemudian ada yang mengatakan menurut Imam Al-Ghazali bahwa waktu sahur itu adalah di sudusul lail, di seperenam malam terakhir. Nah, sahabat yang berbahagia, kaidah tentang sihir dan waktu sahur itu dikatakan dalam kaidah, para ulama mengatakan la sihra ma'as sahari. Ya, la sihra ma'as sahari. Tidak ada pengaruh sihir di waktu seiring waktu aktivitas sahur. Karena as-saharu
waktu sahur itu yujlibu laka, akan memberikan kepadamu khirasatan khosoh, penjagaan secara khusus tualal yaum, sepanjang hari. Orang yang beraktivitas di waktu sahur, maka dia akan memiliki penjagaan dari malaikat dari pengaruh-pengaruh sihir yang membahayakan hidupnya. Oleh karena itu kita memahami di dalam hadis tentang puasa, perintah tentang tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Beraktivitaslah kalian di waktu sahur, terjemahannya bukan sekedar makan sahur. Kita memahaminya hanya makan sahur, tapi beraktivitaslah di waktu sahur, karena perintahnya tasaharu. Beraktivitaslah di waktu sahur, fa inna fis sahuri barokah, karena di waktu sahur itu penuh keberkahan. Mengapa waktu sahur itu penuh keberkahan? Alasan yang pertama adalah sabda baginda Muhammad SAW, karena waktu sahur adalah waktu teragung di mana seorang manusia dapat memurnikan keikhlasan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat manusia lain terlelap tidur. Kita sholat 5 waktu, pergi ke masjid, boleh jadi hati kita ada pengaruh, ingin dipuji, ingin dapat apa dari manusia yang lain, tapi di sepertiga malam kita hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah SAW, bersabda, fa innahu idza madha thuluthul lailil awal, ketika berlalu sepertiga malam pertama, habatullahu ilas samai, Allah turun ke langit dunia. Habatullahu ilas samai dunia, Allah turun ke langit dunia. Falam yazal hunalika, Allah tetap berada, maha suci Allah di langit dunia itu, hatta yatlu al fajru, sampai terbit fajar. Yaqulu qailun, malaikat ada yang mengatakan, alla sa'ilun yu'ta, tidak adakah orang yang memohon, meminta di waktu sepertiga malam itu kemudian pasti diberikan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala da'in yujab, apakah tidak ada yang mau berdoa dengan sungguh-sungguh yang pasti diijabah. Allah saqimun yastashfi, tidakkah ada orang yang sakit meminta pertolongan Allah untuk disembuhkan. Allah fa yushfa, maka dia akan disembuhkan. Allah mudnibun, apakah tidak ada orang yang berdosa, yastaghfiru fa yughfaru lahu, dia memohon ampunan kepada Allah dan dia pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa aktivitas manusia ini sering terbelenggu dengan berbagai kebiasaan yang menjadi rutinitasnya. Kebiasaan yang menjadi rutinitas ini membuat manusia itu sulit sekali energinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala difirmankan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya bangun di waktu malam di sepertiga malam itu lebih berat, dan pada bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Di sini artinya sahabat yang berbahagia, urgensi waktu sahur itu menjadi momentum terbaik kita untuk menyingkirkan sihir. Yang terakhir, sahabat yang berbahagia, maka gunakan waktu sahur itu untuk berzikir sebanyak mungkin. Baik wirid Qur'ani, doa-doa yang mustajab, doa-doa yang sudah ada di YouTube At-Taqi Ruqyah Center ini bisa terus diputar. Demikian, dan ini insya Allah akan menghancurkan sihir dari tubuh kita, melemahkan sihir dari lingkungan kita, dan meniadakan pengaruh sihir dari rumah kita. Terima kasih, selamat beraktivitas sahur di bulan Ramadan, dan kita memohon saat inilah, Ramadan inilah, sihir itu harus kita lemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.